Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tak henti-hentinya menjadi buah bibir. Pernyataannya yang cenderung ceplas-ceplos ala koboi menyedot perhatian sejumlah kalangan, tak terkecuali oleh mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Apalagi Purbaya tak segan mengkritisi ulah oknum pejabat yang nakal. Hasan Nasbi khawatir gaya komunikasi Purbaya justru bisa mengganggu soliditas pemerintah. Kalau lama-kelamaan orang akan melihat ini sebagai ketidaksolidan pemerintah, padahal soliditas pemerintah itu penting sekali. Jadi nggak bisa berlarut-larut kayak gitu. Maksudnya kalau ceplas-ceplosnya mengenai atau kelugasan itu mengenai kebijakan dan lain-lain nggak apa-apa. Tapi kalau saling melemahkan antar pejabat, nanti kan kita juga pernah ada yang kayak gitu. Dan nggak solid akhirnya gitu. Namun Menku mengaku apa yang ia lakukan sudah sesuai mandat dari Presiden Prabowo untuk mengembalikan kepercayaan publik ke pemerintah. Sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya koboi, saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Purbaya bahkan berani membuka data indeks kepercayaan masyarakat yang meningkat pada bulan Oktober 2025. Survei ke masyarakat, apakah saya mengurangi kepercayaan masyarakat ke pemerintah, apa tidak? Masyarakat ke pemerintah, kalau jatuh seperti ini keadaan buruk, kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus September itu turun terus, Juli, Agustus September turun terus ke titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplas-ceplos. Tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat, kecuali di mata orang itu ya. Lantas benarkah gaya koboi ala Purbaya efektif mendongkrak tingkat kepercayaan masyarakat? Tim TV One mengabarkan. Ya, Pak Gardani sudah ada Bang Henry Satrio, analis politik Universitas Paramadina, dan juga Prof. Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Assalamualaikum, Bapak-Bapak. Sehat semua ya, Pak ya? Sehat. Bicara soal komunikasi, jangan-jangan Presiden kita, Prabowo Subianto, ini menggunakan tangan Purbaya ya, untuk jewer kabinet-kabinetnya yang agak-agak kurang pro ke rakyat begitu. Iya, menurut saya kalau nggak ada lampu hijau, itu udah disemprit sejak awal kan. Artinya, kalau kita bicara Pak Purbaya, menurut saya bicara tiga hal. Pertama bicara pesan, dua bicara impresi, tiga bicara substansi. Pesan dan impresinya kan sekarang lagi menarik minat perhatian publik. Ya. Kenapa? Karena terhubung dengan beberapa konteks dinamis yang dibutuhkan masyarakat. Nah, soal substansi itu berarti soal kebijakan. Ya. Tapi apakah itu salah Menkeu kan? Menurut saya masih harus kita menyiapkan ruang skeptis terhadap substansi ini. Kenapa? Karena butuh waktu untuk mengevaluasi. Jadi jangan juga larut dalam collective behavior, perilaku kolektif untuk langsung mengatakan ini baik. Tapi siapkan yang disebut dengan skeptisme. Nanti saya akan nilai baik Kalau jika sudah memang terlihat, hasilnya memang berkorelasi dengan apa yang diucapkan. Tapi masyarakat kita karena nampaknya terbawa euforia di awal ya. Nah itu jangan, kenapa? Karena kita udah terlalu banyak contoh. Euforia itu kadang-kadang melahirkan disonansi kognitif, keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan. Ya. Bahwa Pak Purbaya itu punya keunikan dalam sisi komunikasi. Jarang yang perpaduan dua gaya sekaligus dalam satu orang. Gaya Pak Koboi satu? Ya, satu yang disebut dengan dynamic dan equalitarian plus dalam itu, satu Mas? diri. Dynamic itu kan lugas, tegas, asertif. Itu cirinya. Itu kayak ceplas-ceplos maksudnya di situ. Ceplos-ceplos. Makanya sering dalam bahasa media koboi. Itu sebenarnya dynamic style dalam akademik. Nah, equalitarian style itu biasanya dia bicara terhubung dengan audiensnya. Jadi dia setara. Makanya gaya bahasa Pak Purbaya itu gampang, mudah dikunyah, Gaya sehari-hari mudah lah ya. didiseminasikan. Kenapa? Diksi,
retorikanya itu mudah dipahami. Komunikasi Pak Purbaya Menteri Keuangan kita ini kayaknya dia memanfaatkan apa ya? Yang biasa mungkin di telinganya masyarakat langsung. Itu dia. Kalau kita kan udah Gak terbiasa. ribet bahasanya. Iya, lu bayangin aja masyarakat lagi pengen, kok kita uangnya nggak ada ya, kok kita penghasilannya berkurang ya, kok kita dipecat, tiba-tiba Pak Purbaya, itu saya gelontorkan 200 triliun. Itu Himbara tuh suruh kreatif lah. Jadi orang-orang mikirnya, wah 200 triliun Iya kan, bos. lagian kita udah terbiasa dengan gaya pejabat yang one to many communication dari satu ke banyak Normatif orang, ya? normatif lewat pola komunikasi yang linear searah, misalnya press conference Terus tidak yang menjawab juga dari tidak keresahan menjawab, masyarakat. tiba-tiba ada Pak Purbaya yang many to many communicationnya dapat dari banyak ke banyak lewat misalnya sharing di sosial media. Itu kan gampang sekali apa yang diucapkan Pak Purbaya itu, potongan-potongannya itu viral di sosial media, ya kan? Para netizen, FYP. Dan ini membantu sebenarnya komunikasi publik pemerintah, meskipun gaya ini gaya yang beresiko. Beresikonya dalam arti seperti Ya, apa, Mas? beresikonya kalau ekspektasi membumbung tinggi, kemudian ada gap dengan hasil, itu biasanya kemudian muncul yang disebut dengan tadi kekecewaan. Kekecewaan kan? Ya. Nah pertanyaannya kalau ternyata yang harapan gini, publik punya harapan, Ya, tapi seharusnya kan harapan itu kan terarah. ya, Contoh, misalnya tadi ada Kementerian Ekonomi itu Ya. yang mungkin rapotnya tidak terlalu bagus kan gitu. Apakah semua harus ditumpahkan kesalahan ke Pak Purbaya? Yes. Justru kan Pak Purbaya ingin membenahi rapot yang Yeah. belum bagus ini. Ayo sama saya bagusin caranya, saya atur tata kelolanya, Yeah. saya ini. Kan begitu, Prof? Iya, saya setuju. Nah, Konteks ini kan sistem. ya. Ya. Jadi tidak bisa Bukan Purbaya berdiri sendiri loh. tidak bisa kemudian menumpahkan kesalahan itu pada satu orang. Itu. Birokrasi itu kan bersifat mutual interdependent. Satu bagian berubah akan menyebabkan perubahan di bagian-bagian lain. Oke. Kalau ya bagian lain tidak berubah, biasanya sistem rontok. Pak Purbaya ingin menggerakkan perubahan di sektor ekonomi. Yes. Dia tidak bisa sendirian kan? Banyak variabel yang dimiliki pembuat kebijakannya di sektor lain. Ya. Nah, ini adalah cara untuk memecah kebuntuan yang kemarin ini saya lihat sudah mengalami yang disebut dengan fase stagnan. Nah, stagnasi itu kan harus ada game changernya. Ya. Resiko menjadi game changer itu pasti berada di pusaran turbulensi. Antara lain adalah opini publik. Ingat gak di awal-awal? Pak Purbaya kan dihantam juga. Dapat sentimen negatif. Tapi bagusnya adalah dia dengan cepat mengucapkan permohonan maaf, ya kan? Ya. Dan itu Ya. etik dalam komunikasi publiknya dapat. Dan itu kemudian dia muncul dengan beberapa pernyataan yang kemudian pernyataan itu membuat ya public trust untuk dia rebound, ya. Ya. Contoh misalnya pernyataan-pernyataan yang sangat teknokratis ketika bicara soal misalnya fiskal, ketika bicara soal contoh aja anggaran mengendap yang di Pemda-Pemda itu. Iya. Ini kan membuat kita terbelalak, oh ya, gitu. Dan itu Sebesar mencari ternyata tahu. Ya. Kemudian juga Tapi ada tuh gubernur yang ngelawan justru. iya, enggak apa-apa, justru dengan adanya perlawanan itu Adu data publik jadi kan jadi akhirnya. terbuka. Iya. Jadi terbuka. Dari sisi komunikasi publik, ya. Ada istilah yang sebenarnya dipraktekkan oleh Pak Purbaya, yaitu service level agreement. Biasanya pada saat mengkomunikasikan sesuatu dengan jelas nih ukuran metrik kerjanya 6 bulan pertumbuhan ekonomi akan naik. Ya. Itu dia yang bilang loh ya kan. Bilang dan itu di-statementkan secara eksplisit di muka publik. Nah, saya akan menilai baik atau tidak Setelah terlihat. setelah terlihat. Ya, setelah terlihat. Nah, ini kan juga mungkin publik Tapi lain. Prof, ya kan, setelah terlihat kan. Ya. Tapi dengan melihat kinerja kabinet sekarang, imbas dari pernyataan Purbaya tadi itu, Ya, mengarah ke sana nggak? Ada nggak? ya kalau kita lihat kan ada perbaikan-perbaikan. Nah, ini yang harus diapresiasi. Tapi ya itu tadi, jangan jumping conclusion, jangan tiba-tiba menyimpulkan ini sudah oke nih. Jadi Belum, oke belum, dalam hasil- tanda petik. hasilnya kan belum kan? Iya, makanya kalau komunikasi publik tadi yang tadi saya sampaikan dengan ukuran yang dia bikin sendiri dalam arti matrik kerja dia sebagai menteri, nah 6 bulan kemudian kita cek tuh kalau itu sudah dipenuhi dan kemudian memenuhi juga ekspektasi publik, Ya, ya. kita bisa bilang oke, Pak Oke. Purbaya on the right track. Jangan euforia di awal. Iya. Ini namanya dalam contagion theory ya. Iya, iya. Perilaku kolektif itu memang kerap menular. Betul. Terutama dengan kebisingan Satu di memuji, media semua sosial. memuji gitu ya. Saya sih melihat apa yang dilakukan sekarang sudah
dari sisi komunikasi publik memang menarik perhatian. Terus juga sesuai juga dengan kaidah tadi, apa namanya, service level agreement tadi. Ada matriknya. Nah sekarang persoalannya adalah apakah konsisten dan persisten? Apakah punya daya tahan di tengah gempuran? Pak Purbaya tahu ya kira-kira siapa yang harus diservis ya? Masyarakat dan presiden. Jadi jangan terlalu euforia kan? Di awal. Dengan menampilkan risetnya LPS itu, bahkan kan secara jelas ya, Data. Purbaya mengatakan, nih Juni, Juli turun nih. Pas demo ya. Disinggung soal demo juga. Kemudian naik lagi. Mulai naik lagi. Stabil sekarang. Saya membayangkan, kata siapa, nih saya nggak tahu nih orang di luar sana. Kata siapa, besok tak demo kok, demo rame-rame lagi besok. Bisa aja kan Prof? Sangat bisa. Nah, Makanya tadi saya bilang dua kata kunci itu, daya tahannya sama konsistensinya. Nah ini kan sebenarnya pernyataan Pak Purbaya soal angka LPS itu merespon Hasan Nasbi kan sebenarnya. Konteksnya. Enggak sih, enggak ada masalah. Dia cuma dia doang. Iya. Artinya begini. Ya. Ada pertanyaan wartawan yang konteksnya kita tahu lah, sama-sama tahu. Bahwa ini ada yang mempertanyakan gayanya, bisa merusak gitu ya, dalam konteks harmonisnya kabinet. Tapi menurut saya sih memang itu tidak kemudian bisa disimpulkan bahwa itu merusak. Kenapa? Karena begini, kita udah terlalu lama dalam kultur birokrasi, komunikasi kita itu group think-nya kuat gitu. Group think-nya kuat. Saya kayak berasa lagi belajar ilmu ekonomi, ilmu karena kan komunikasi. Barati tahu ketika misalnya birokrasi yang sifatnya itu struktural, fungsional gitu ya, kuat sekali pengaruh antar individu itu dengan figur utama itu presiden. Keluar sosok Pak Purbaya dan gaya komunikasi yang lekat dengan cita rasa dirinya. Nah ini kemudian menjadi menu baru di birokrasi. Kan menu baru nih di birokrasi. Biasanya tuh suara menteri itu apa istilahnya, communication of privacy managementnya. Ya. Privasi ya? Iya, privasinya itu dijaga betul. Terutama di panggung depan. Ya, pada saat dia bicara, ini datang ceplos-ceplos ini. Dia bilang ceplos-ceplos, diksi-diksinya juga kadang-kadang menyentak. Kenapa tidak terpikirkan? Tiba-tiba dia misalnya menyerang. Tiba-tiba dia misalnya membuka data gitu ya. Yang itu mungkin dalam tanda petik bisa menarik perhatian juga publik pada sektor lain atau unit lain. Bohongin staffnya tuh. Nah itu dia. Staffnya tuh. Makanya kalau misalnya kita perhatikan, mungkin 3 bulan terakhir ini wacana publik diisi oleh narasi Pak Purbaya. Itu tadi. Dan itu artinya dari sisi komunikasi mampu memalingkan perhatian. Tapi ingat, ada fase di mana orang melakukan yang disebutkan conviction, menimbang-nimbang untuk melanjutkan dukungan atau justru jadi gelombang protes. Itu dia. Tapi itu yang harus hati-hati. Itu tadi saya wanti-wanti itu, Prof. Tapi bagaimana Prof melihatnya kan saat ditanyakan oleh wartawan, Pak Purbaya justru menampilkan data-data. Tapi kan kepercayaan masyarakat apakah serta-merta karena gaya komunikasi dia atau jangan-jangan mungkin masyarakat juga percaya karena beberapa menteri juga kinerjanya cukup bagus begitu, bukan karena Pak Purbaya saja. Iya, kita harus lihat sebenarnya kan juga kita tidak baca data LPS itu risetnya apa sih kontennya gitu. Itu juga kita nggak bisa membaca dangkal. Ya harusnya kita baca dulu LPS itu kayak apa. Jangan juga kemudian langsung kita percaya apa yang diomongkan oleh Pak Purbaya. Pak Purbaya gitu maksud saya. Itu framing nggak tuh? Riset itu pasti kan banyak hal yang kemudian di cover dari riset itu. Dan itu menurut saya juga tidak serta-merta kemudian menjadi landasan bahwa oke, ini sudah baik, ini sudah tepat begitu. Jadi lagi-lagi ya, kalau kita bicara soal komunikasi publik pejabat, ada uniqueness di satu sisi, kemudian ada ekspektasi di sisi lain, di tengah itu harus dijembatani oleh kerja teknokratis. Seorang menteri tanpa kerja teknokratis yang kuat, dia hanya akan menunggu waktu, bom waktu gitu, bagi ledakan-ledakan yang akan terjadi di masa mendatang. Nah sekarang supaya tidak terjadi ledakan-ledakan itu harus dimitigasi. Mitigasinya apa? Yang disebut fidelity. Satunya apa yang diucapkan dengan konfirmasi data di lapangan. Nah kalau itu kemudian klop, saya yakin Pak Purbaya akan jadi orang yang mungkin dipertimbangkan dalam top of mind publik. Tapi kalau tidak ya akan kembali ke omon-omon gitu. Oke, berarti ya kita tunggu ya mungkin buah hasil dari kekoboyan Anda, dari ceplos-ceplos Anda. Kantong harus sebar. Iya kan?
Dan demikianlah kelas komunikasi untuk hari ini 2 SKS yang sudah kami hadirkan untuk Anda pemirsa dari Prof. Gunggun Herianto dan Terima juga kasih Prof. Hensa, terima kasih. Sehat selalu ya. Amin, amin. Assalamualaikum.